Perkenalkan, nama saya Fatima Raisa Andini dari staf Departemen Kajian Strategi dan Advokasi Hima KHF Kanmehas. Jadi untuk sekarang ini dengan siapa dan dari mana saya bicara? Perkenalkan, nama saya Reza Farezi, saya berasal dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, saya Andi Ahmad Sakisuddin yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran hewan dari angkatan 2023. Hai, saya Fahra Nur Fahira dari DP, Dewan Perwakilan. Menurut kakak, sirkus yang pakai hewan itu masih cocok nggak sih di zaman sekarang, apalagi dengan makin gencarnya kampanye kesejahteraan hewan di banyak berita. Terus kalau menurut kakak, hiburan kayak apa sih yang bisa ditawarkan tanpa harus eksploitasi terhadap hewan? Menurut saya, mungkin saya kurang membaca terkait bagaimana keterkaitannya peraturan tentang hewan ini, Kak. Cuman saya pernah baca buku tentang pendidikan humanistik. Di situ juga dibahas mengenai bagaimana kita itu memanusiakan manusia, tapi juga bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dan di situ dibahas bagaimana kita seharusnya melakukan seperti menjaga ataupun melestarikan misalnya hewan-hewan yang sudah langka begitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh sirkus-sirkus tersebut merupakan sebuah eksploitasi ataupun kayak memaksa hewan-hewan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang memang sebenarnya bukan pekerjaannya. Dan untuk terkait dengan hiburan-hiburan yang memperlibatkan hewan, mungkin bagaimana kebun binatang konvensional yang pada umumnya itu sudah cukup untuk menghibur masyarakat, di mana kayak kita bisa melihat hewan-hewan yang mungkin jarang kita ditemui di luar-luaran, misalnya seperti kan kita biasanya cuma bertemu seperti kucing ataupun hewan-hewan seperti ayam, di mana kita kalau di kebun binatang bisa menemukan sebuah jerapah ataupun binatang yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Kakak tahu nggak sih tentang berita viral belakangan ini tentang sirkus-sirkus itu, Kak? Kebetulan kemarin saya sempat baca, apalagi tuh soal yang perbudakan hewan di sirkus itu kan, Kak? Ya. Nah, menurut kakak ini, pendapat kakak bagaimana sih tentang langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan, langkah-langkah nyata sebagai mahasiswa kedokteran hewan yang bisa mengedukasi masyarakat, Kak? Menurut kakak gimana tuh, Kak? Sebenarnya tuh langkah-langkah itu banyak, apalagi kita juga seorang mahasiswa yang mana kita harus mengedukasi masyarakat, kita juga jembatan untuk masyarakat mengenai hal-hal atau aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan. Jadi kalau dari saya sendiri, salah satu bukti nyata atau langkah-langkah yang bisa kita buktikan secara langsung, bisa melalui edukasi secara langsung. Mungkin kita mendatangi sekolah-sekolah atau kita mendatangi semacam ketua RT dan semacamnya untuk berdiskusi mengenai hal itu. Kemudian bisa juga kita membuat sebuah video ringkas atau video-video short video untuk semacam contohnya seperti ini, wawancara kepada mahasiswa-mahasiswa atau wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan pendapatnya mereka kepada kasus-kasus yang telah terjadi. Jadi salah satunya kan contohnya tadi di perbudakan hewan di sirkus itu. Bisa kita tanyakan ke mahasiswa-mahasiswa mengenai apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, baru kita sebarkan videonya ke masyarakat-masyarakat melalui media sosial yang sudah ada. Menurut kakak, langkah-langkah nyata apa yang bisa kakak berikan buat kasih edukasi ke masyarakat mengenai penggunaan hewan di sirkus? Kalau edukasi kayaknya yang sekarang itu ya, yang paling penyebarannya lebih cepat itu pastinya lewat media sosial ya. Nah, mungkin kita ambil ini mungkin dari kasus yang kemarin ya, yang sempat viral itu soal sirkus. Tapi sini kita fokusnya ke hewannya. Nah, sekarang itu udah banyak banget komunitas pecinta hewan. Apalagi sekarang kan memang yang lagi hype itu pelihara hewan kesayangan kan. Tapi kita juga harus tetap fokus atau mungkin tetap kasih perhatian ke hewan-hewan yang di sirkus itu yang mungkin dia lebih ke hewan eksotik ya. Nah, saya rasa yang paling cocok itu dengan mengedukasi melalui platform-platform atau komunitas yang jangkauannya itu sudah besar. Jadi sekarang kan biasa gampang banget tuh repost postingan-postingan yang bunyinya itu menyuarakan kesejahteraan hewan. Jadi kalau langkah nyata sebagai mahasiswa yang pertama mungkin itu. Yang kedua itu kan biasanya banyak banget gerakan-gerakan kayak menyelamatkan hewan atau kayak apa ya, kayak donasi gitu kan. Mungkin kita bisa lewat situ juga. Terus kalau untuk secara spesifik ke diri sendiri juga itu penting banget. Kita itu harus punya kesadaran atau lebih melihat kita harus punya empati gitu kepada hewan-hewan dari sirkus. Sebenarnya keadaan hewan ini itu tergantung banget sama sirkusnya. Kayak mungkin ada yang
mereka itu kekurangan tenaga medis di situ. Tapi aku kurang tahu ya, tapi kalau untuk yang kekurangan tenaga medis itu krusial banget, karena mereka kan kurang tahu gimana cara handling yang benar, atau bagaimana menangani hewan-hewan yang notabene itu kan mereka pakai hewan eksotik yang itu temperamennya mungkin lebih ganas gitu, lebih sulit buat ditanganin. Jadi kalau misalnya sebenarnya aku kurang setuju ya sama bisnis yang kayak begitu, tapi selama mereka itu punya tenaga medis atau teknisi yang memang tahu di situ di bidangnya itu. Kalau kita kan misalnya mereka ada dokter hewan sendiri, mungkin itu masih bisa dipertimbangkan ya, kayak di kebun binatang gitu kan biasanya ada teknisi sendiri ya, itu juga tujuannya untuk pelestarian. Tapi kalau untuk sirkus sendiri kan tujuannya buat hiburan ya, khusus ke sana. Jadi itu kita mungkin bisa sebagai penikmat begitu kan, penikmat itu acara itu, kita mungkin bisa cari hiburan yang lebih etis aja gitu. Jadi kita punya kesadaran sendiri buat lebih punya empati dan bisa lebih bijaksana dalam berperilaku maupun memilih tontonan gitu atau hiburan. Mungkin kayak gitu deh. Jadi menurut Kak Farah sendiri, kira-kira langkah nyata apa yang bisa kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan lakukan buat ngasih edukasi ke masyarakat soal penggunaan hewan di sirkus? Tentang sirkus ya, lumayan tricky ya, karena kasus itu agak naik akhir-akhir ini, dan saya juga sempat notice penggunaan hewannya itu. Nah, kalau dari saya mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi, kita bisa lewat via online. Kan sekarang zaman itu sudah sangat canggih ya, sudah orang itu lebih percaya dengan apa yang dia lihat melalui video daripada melihat nyatanya terkadang. Nah, kalau dari saya sendiri, mungkin hal yang bisa kita lakukan, kita mengedukasi melalui video, atau bisa kita bikin kelas secara langsung, tapi lebih bagusnya mungkin dalam bentuk video atau pamflet yang dibagikan di sosial media. Nah, itulah tadi pendapat dari teman-teman mahasiswa terkait bagaimana penggunaan hewan sebagai hiburan di sirkus. Nah, menanggapi hal ini, mari kita dengar pendapat dari Dr. Hewan Rian Hari Suharto, MSc. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih pendapat dari mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Kedokteran Hewan. Sekarang ini kita akan mendengar pendapatnya langsung dari dokternya yang kebetulan ada di samping saya. Halo dok. Ya, halo. Mungkin boleh perkenalan dulu dok, namanya gitu. Ya, perkenalkan nama saya Rian Hari Suharto. Saya dosen di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner di Prodi Kedokteran Hewan Unhas. Nah, cocok banget nih. Jadi, dokter ini sebagai ahli ya di bidang kesrawan dan kesmavet ini, aku ingin nanya nih dok, sebenarnya bagaimana sih pandangan dokter mengenai penggunaan hewan dalam media hiburan dok? Gitu. Kan mengingat banyak nih kayak misalnya kebun binatang, sirkus atau pameran hewan gitu dok. Sebenarnya bagaimana sih pandangannya tuh dok, kayak dari sisi kesrawan dan kesmavet dok? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat penggunaan hewan oleh manusia itu bisa dilihat dari dua sisi atau dua aspek. Yang pertama adalah aspek hukum atau aspek legal, dan yang kedua adalah aspek etikanya. Nah, ini kadang-kadang keduanya ini bisa selaras, kadang-kadang juga tidak selalu selaras. Misalnya begini, pada aspek hukum bisa saja suatu lembaga konservasi atau organisasi sirkus itu memenuhi aspek legal. Artinya apa? Organisasi penyelenggara sirkus itu sudah memiliki izin dari pemerintah. Persyaratan administrasinya lengkap. Persyaratan teknisnya sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri itu lengkap. Itu berarti secara legal dia tidak ada masalah. Nah, tapi secara etika itu ada berbagai macam sudut pandang. Jadi tidak seperti hukum yang bisa menentukan benar atau salah, legal atau tidak legal. Nah, kalau kita meninjau dari masalah etikanya, ini jawabannya bisa bervariasi. Karena etika itu berkaitan dengan baik dan buruk, right or wrong, benar atau salah secara etik. Nah, itu dulu. Nah, kemudian sehubungan dengan tadi yang dimaksud oleh Kiki, peragaan hewan, sirkus. Jadi yang namanya sirkus itu dalam peraturan regulasi pemerintah itu merupakan bagian dari peragaan hewan.
Apa sih peragaan hewan itu? Peragaan hewan adalah kegiatan mempertontonkan. Nanti bisa dicek sendiri di aturan regulasinya karena saya tidak hafal secara persis kata-katanya. Yang jelas peragaan hewan itu adalah mempertontonkan satwa atau tumbuhan, karena ini regulasinya adalah regulasi konservasi sumber daya alam, mempertontonkan satwa liar baik melalui atraksi maupun tidak maupun tanpa atraksi. Jadi contoh peragaan itu misalnya kebun binatang yang mempertontonkan koleksinya. Kemudian bisa saja pengunjung-pengunjung itu berfoto, kan banyak. Misalnya ada pengunjung datang berfoto dengan hewan-hewannya, itu termasuk peragaan. Atau misalnya hewan gajah, atau biasanya apa sih yang orang bisa naik ke atasnya gitu, itu termasuk. Dan ada juga yang peragaan yang dalam artian yang ekstrim itu kan sirkus. Hewan beratraksi, hewan menunjukkan keterampilannya. Oh, monyet bisa melakukan ini, oh lumba-lumba bisa meloncat, bisa menghitung. Nah, itu semua termasuk dalam peragaan hewan. Nah, kalau ditinjau dari segi etika, jadi ada banyak teori etis yang bisa dipakai. Apa sih teori etis itu? Teori etis itu adalah pendekatan bagaimana seseorang itu menggunakan moralnya, standar moralnya dalam melihat hewan. Nah, secara umum di kedokteran hewan ini ada 5 teori etis yang dasar yang sering dipakai. Oh ya, sebelum itu harusnya saya jelaskan di awal, karena ini pertanyaannya adalah kesejahteraan hewan atau animal welfare. Jadi yang namanya animal welfare ini itu memiliki pilar-pilar, memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah animal law atau hukum tentang hewan. Yang kedua adalah animal ethics atau etika terhadap hewan. Dan yang ketiga adalah animal welfare science atau ilmu tentang kesejahteraan hewan. Nah, 3 pilar inilah yang akan menentukan apakah hewan itu sejahtera atau tidak. Apakah hewan itu hidupnya akan berkualitas atau tidak. Makanya tadi di awal saya bilang animal law, jadi hukumnya bagaimana. Kemudian animal ethics, etikanya orang-orang bagaimana. Dan yang terakhir adalah animal welfare science, jadi kemajuan ilmu pengetahuan seperti apa yang mendukung, ketiganya mendukung animal welfare. Nah, tadi kalau secara hukum sudah jelas, bisa saja organisasinya itu legal secara hukum, tetapi menurut ethics itu lain lagi. Nah, kita kembali ke 5 teori etika yang sering dipakai dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Teori pertama, jadi ini nama teorinya adalah kontraktarianisme. Yang kedua adalah utilitarianisme. Yang ketiga adalah kontekstual atau relasional. Yang keempat adalah respect to nature. Dan yang kelima adalah animal rights. Nah, jadi setiap sudut pandang ini, setiap pendekatan ini punya kacamata yang berbeda dalam interaksi antara hewan dan manusia. Yang pertama adalah kontraktarianisme. Ini kata dasarnya adalah kontrak. Jadi apa itu? Kontraktarianisme adalah bagaimana manusia berhubungan dengan hewan itu tergantung kontrak atau kesepakatan antara kita berdua. Misalnya antara orang satu dengan orang lain. Itu yang disebut dengan kontrak. Makanya pada teori ini hewan itu sama sekali tidak dilibatkan. Saya dan kamu sepakat memperlakukan hewan ini seperti apa. Kalau kita sama-sama sepakat, itulah perlakuan kita terhadap hewan. Jadi kalau misalnya penyelenggara sirkus dan misalnya pihak pemerintah dan pihak penonton sepakat untuk menyelenggarakan sirkus, itulah yang akan kita lakukan. Jadi hewan itu sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak dipertimbangkan. Itulah inti dari kontraktarianisme. Nah, kalau misalnya suatu saat ada protes dari masyarakat, artinya ada orang lain ini kan pasti juga dipertimbangkan dalam kontraktarianisme. Nah, orang lain banyak gelombang protes dari media sosial, protes demo di depan kantor kita. Nah, mereka ini dipertimbangkan. Oh, ternyata orang lain tidak setuju. Mari kita ubah kontrak di antara kita. Kita memperlakukan hewan sirkus ini dengan lebih baik. Nah, karena adanya desakan inilah, maka orang yang menganut kontraktarianisme ini bisa mengubah perlakuan mereka terhadap hewan. Nah, banyak orang yang mengambil posisi ini, kontraktarianisme. Ini adalah posisi yang full
kalau nanti adik-adik belajar, ada namanya antroposentrisme. Jadi pandangan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Ini kontraktarianisme itu berakar di sini. Yang kedua adalah utility, kata dasarnya. Utility kan penggunaan, utilitarianisme. Nah, paham ini menganggap bahwa apapun yang kita lakukan terhadap hewan itu boleh selama manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Ini adalah pandangan yang kedua. Jadi kalau kita menganggap bahwa oke, kita tampilkan hewan, apakah manfaatnya lebih besar dari mudaratnya atau kerugiannya, kita lakukan. Misalnya, kalau kita menampilkan hewan, misalnya monyet atau primata lain, kita buka jasa foto. Kalau itu dianggap manfaatnya lebih besar, kita lakukan. Tapi kalau dianggap kerugiannya lebih besar, maka kita batalkan. Nah, ini adalah konsep utilitarianisme. Kalau kita melatih hewan-hewan itu dianggap kerugiannya lebih besar, ternyata kalau kita mengadakan sirkus, hewan harus disiksa supaya patuh. Sedangkan kalau manfaatnya hanya kecil, hanya menimbulkan merangsang hiburan, memberikan hiburan bagi penonton, itu bagaimana? Apakah seimbang antara manfaat dengan mudarat, keuntungan dengan kerugian? Ini adalah pandangan utilitarianisme. Jadi memperhitungkan kalau manfaatnya lebih banyak kita lakukan, kalau kerugiannya lebih banyak kita tidak lakukan. Teori ketiga ini kontekstual atau relasional. Jadi ini spesifik terhadap hubungan antara hewan dengan manusia. Jadi ini adalah pandangan yang bisa dibilang fleksibel, paling fleksibel. Bisa mempertimbangkan yang penting kita, misalnya manusia, bagaimana hubungannya dengan hewan. Misalnya begini, kalau kita memperlakukan hewan dengan baik, hewannya juga berlaku kepada kita baik, hewannya ramah, itu oke secara pandangan ketiga. Misalnya Kiki punya kucing, kucing itu juga baik dengan Kiki, teman-teman Kiki juga oke terhadap kucing peliharaan. Nah, itu berarti interaksi itu bisa dipertahankan, bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah teori etis yang ketiga. Semuanya itu tergantung konteks. Jadi tidak bisa kita samaratakan antara misalnya satu orang yang memelihara hewan dengan orang yang memelihara hewan lain, itu tergantung konteksnya. Ini adalah pandangan ketiga. Dia lebih relatif satu sama lain. Kemudian pandangan keempat adalah respect to nature. Artinya kita menghormati alam. Pada pandangan ini, hewan itu tidak boleh digeser dari istilahnya sifat alamiahnya. Jadi segala sesuatu itu jangan kita melenceng dari nature, dari alam. Misalnya hewan kalau dipaksa menghitung, misalnya kan yang sering begitu, hewan bisa nggak menghitung 2 tambah 2, itu sudah tidak alami, tidak natural. Maka teori keempat ini tidak setuju dengan itu. Nah, yang kelima ini adalah teori atau pendekatan animal rights atau hak-hak hewan. Ini yang paling istilahnya paling bertentangan dengan teori pertama. Jadi kalau teori terakhir ini bahkan hewan pun dipelihara tidak boleh, karena dianggap itu melanggar haknya hewan, hak asasi hewan. Jadi menurut teori animal rights ini, manusia itu sama sekali tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh sama sekali mengintervensi kehidupannya hewan. Hewan itu ya jangankan hewan sirkus, kita pelihara burung saja, misalnya kan banyak orang suka pelihara burung dalam sangkar, itu tidak boleh, karena itu melanggar animal rights. Ini adalah paham kelima. Nah, sekarang kalau yang namanya etika, kembali lagi, itu sangat berbeda antara satu orang dengan orang lain, tergantung mereka mengambil pendekatan yang mana, kepercayaan mana yang mereka pegang. Bisa saja orang itu tidak hanya satu kepercayaan, misalnya pada kondisi ini saya memilih pendekatan utilitarianisme, tapi pada kondisi B saya memilih pendekatan misalnya respect for nature, respect to nature. Itu nggak apa-apa, tapi biasanya setiap orang itu punya kecenderungan yang beda-beda. Misalnya ada orang yang 90% kontraktarianisme, 10% utilitarianisme, atau seperti itulah. Jadi kalau misalnya saya pribadi berpendapat, saya sangat tidak setuju dengan sirkus. Itu pandangan saya pribadi. Nah, boleh dong seseorang punya pandangan pribadi, Kiki juga boleh, siapapun punya boleh. Tetapi bagi saya, sirkus atau bukan hanya sirkus, misalnya peragaan
yang memungkinkan pengunjung itu menaiki hewan yang bukan untuk dinaiki, seperti menaiki gajah atau menaiki hewan-hewan lainnya, saya sendiri itu tidak setuju. Kenapa? Karena saya punya pandangan bahwa hewan itu tidak seharusnya melakukan sesuatu di luar dalam tanda kutip kodrat alaminya. Karena hewan itu kan, gajah itu kan misalnya bukan hewan tunggangan. Kalau misalnya manusia mau menunggang, tunggangilah hewan yang sudah terdomestikasi, yang sudah beradaptasi untuk ditunggangi, seperti kuda. Nah, apalagi hewan sirkus pertunjukan. Nah, itu saya secara pribadi sangat tidak setuju. Karena ada banyak sekali unsur-unsur yang dilanggar di sana, apalagi unsur kesejahteraan hewannya. Ya, Dok. Jadi kalau mau menilai soal boleh atau tidaknya itu ada banyak ya, Dok. Dari 3 tadi yang animal lima tadi. Oh, yang 5 tadi, Dok. Terus Dok, sebelum kita tutup nih, Dok, ada nggak kata-kata untuk dokter disampaikan kepada viewer, Dok? Oke, ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya interaksi antara manusia dan hewan itu tidak bisa dihindari. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan hewan dengan baik? Ada berbagai macam indikatornya, ada berbagai macam cara penilaiannya, tetapi yang paling umum digunakan adalah 5 freedoms of animal atau 5 kebebasan hewan. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus selalu menjunjung tinggi kesejahteraan hewan. Bagaimana hewan itu dapat hidup dengan berkualitas, istilahnya quality of life-nya bagus. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.